Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan ini Bapak akan membahas tentang praktik manajemen keuangan pada program Microsoft Excel ya. Oke, ini dia file Excelnya. Jadi Excel itu kalau jadi Microsoft Office itu salah satu program ya, aplikasi yang ada di Windows, yang ada di laptop. Microsoft Office ini biasanya digunakan untuk kantoran, dari namanya saja sudah Microsoft Office, yang artinya memang diperuntukkan untuk kebutuhan kantor. Nah, di dalamnya itu ada banyak aplikasi lainnya, diantaranya ada Microsoft Office Word, yang Word ini untuk pengolahan kata-kata, seperti Anda membuat makalah dan seterusnya. Kemudian ada Microsoft Office PowerPoint, itu untuk presentasi, dan ada Microsoft Office Excel, ini untuk pengolahan angka. Jadi kalau mau mengolah angka, entah itu akuntansi, keuangan, matematika, itu bisa menggunakan program Excel ini ya. Program Excel ini tampilannya seperti ini. Jadi dia terdiri dari kolom-kolom, yang mana kolom-kolom ini nanti akan diisikan oleh angka-angka. Ada banyak sekali kelebihan daripada Excel ini. Nanti akan kita lihat satu persatu ya. Di sini juga terdiri dari beberapa sheet atau lembar ya, karena ini diibaratkan seperti buku ya. Ada lembar 1, lembar 2, lembar 3 dan seterusnya ya. Ini lembar yang pertama pun terdiri dari banyak sekali kolom-kolom ya. Ini ada kolom yang ke samping A, B, C, D seterusnya ya, sampai tidak terbatas. Begitupun yang ke bawah 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, yang pertama kita akan coba adalah tentang membuat jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan keuangan arus kas. Ini kita contoh saja ya. Kita ketikkan PT apa, misalkan PT Hampir Sukses misalkan ya. Kemudian katakan tahun 2020. Di sini ada tabelnya, nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo ya. Ini merupakan format dasar untuk arus kas ya. Yang pertama katakan tanggal 1 bulan 1 2020 misalkan, modal awal misalkan ya. Modal awal pendirian usaha, katakanlah modal awalnya ini 100 juta katakan ya. Oke, 100 juta. Nah, ini karena modal awal ya, jadi langsung dia ke saldo. Kemudian yang tanggal berikutnya, katakan tanggal 5 misalkan ya. Ini dia ada pembelian tanah misalkan. Setelah modalnya ada, yang pertama dia beli tanahnya dulu untuk lokasinya. Ini karena dia mengeluarkan kas ya, uangnya keluar, maka ada di kolom kredit. Katakan dia keluar 60 juta. Nah, saldo ini adalah itu sama dengan saldo terakhir di tanggal yang kemarin ditambah ini sama dengan saldo yang ini, diklik ditambah debit dikurangi kredit. Itu rumusnya ya. Enter. Oke. Ini kita ignore error saja ya. Oke. Kemudian tanggal selanjutnya misalkan tanggal 10 pembelian apa, misalkan pembelian gedung misalkan ya. Tanahnya sudah, sekarang kita beli gedung, katakan harganya 40 juta. Nah, tadi saldonya apa? Modal awalnya 100, kemudian dia beli tanah 60, sisa 40. Dia beli gedung sekarang 40, sisa 0. Kasnya sudah habis ya.
Karena kasnya sudah habis, dia coba pinjam di bank sekarang. Ya, pinjaman di bank. Katakan dia pinjam 50 juta. Karena dia sekarang dapat uang, kasnya bertambah, tentu ada di debit ya. Sebanyak 50 juta. Saldonya menjadi 50 juta. Kemudian selanjutnya katakan tanggal berapa ya, tanggal 20 lah misalkan. Karena uangnya sudah ada, sekarang dia bisa melakukan pembelian mesin ya untuk dia proses produksi. Mesin ini katakan harganya 10 juta. Oke. Saldonya sisa 40 juta ya. Nah, ini saldonya real time ya. Itu sebabnya arus kas ini bisa menggambarkan saldo yang real time itu juga ya. Jadi pada saat transaksi terjadi, saldo kasnya langsung kelihatan. Kemudian tanggal selanjutnya umpama pembelian barang dagang misalnya. Ini untuk persediaan pembelian barang dagangan. Oke, barang dagangan. Iya. Katakan dia beli barang dagangan ini, katakan ada 20 unit atau 20 pieces. 20 buah gitu ya, masing-masing harganya 1 juta. Entah ini barang apa, mungkin katakan HP lah atau apa ya. Harganya masing-masing harganya 1 juta, maka dikali 20 jadinya 20 juta ya. Nah, cuman dia enggak bayar semua nih, cuman DP katakan 50%. 50% dari 20 juta berapa? 10 juta ya. Karena ini uang keluar, maka uang keluarnya sebanyak 10 juta. Nah, kelebihan. Oke, di tanggal selanjutnya. Jadi setiap transaksi bisa langsung dibuatkan di sini. Ya, setelah barangnya dibeli, katakan sekarang terjadi penjualan, barangnya dijual ya. Penjualan barang dagangan. Nah, tadi dia beli ada 20 pieces, 20 buah HP katakan ya. Sekarang dia berhasil menjual 5 pieces. Masing-masing harganya, nah, kalau tadi dia beli harga 1 juta, sekarang katakanlah dia naikkan menjadi 2 juta. Karena namanya perusahaan pasti ingin untung dong ya. Dia beli sekian, nanti ditambah keuntungan berapa. Katakan harganya 2 juta masing-masing ya. Sehingga totalnya menjadi 2 juta kali 5, 10 juta. Nah, cuman si konsumen ini nggak bayar semuanya, dia hanya DP separuhnya saja. Separuh dari 10 juta berapa? 5 juta ya, karena ini uang masuk, maka ada di debit 5 juta. Oke, lihat ya, saldo kas kita ada 35 juta. Kemudian karena ini di akhir bulan, dia ada pembayaran gaji karyawan. Katakan gaji karyawan, karena ini uang keluar ya, ada di sisi kredit 1.500.000. Ups, ini kelebihan terus ya. Oke, kemudian ada bayar air misalkan juga ya. Kita buatkan pembayaran listrik dan air, katakan berapa ya, 500.000 deh. Oke, sisa saldo kas kita adalah 33 juta ya. Jadi arus kas itu sederhananya adalah seperti ini. Sederhananya ya, yang paling sederhana. Ini yang paling pertama dilakukan ketika kita mau membuat laporan keuangan. Ya, ini arus kas harian namanya. Nanti ada lagi arus kas yang tahunan, itu ada. Itu biasanya dikelompok-kelompokkan menjadi lebih sederhana ya. Oke, dari arus kas harian ini atau cash flow namanya, kita akan coba buatkan neraca dan laba ruginya ya. Oke, nah di sini ada kolom neraca, ada aktiva dan juga ada pasiva. Aktiva terdiri dari kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, mesin. Ya, kemudian pasiva ada utang dagang, utang bank, dan modal sendiri ya.
Oke, transaksi yang pertama tadi, transaksi ini ya. Ini kebetulan Bapak sudah print, jadi Bapak bisa lihat langsung. Yang pertama adalah modal awal pendirian usaha 100 juta ya. Bagaimana caranya kita masukkan ke neraca supaya dia selalu seimbang? Kita pakai logika. Yang pertama adalah modal awal tadi pendirian 100 juta, maka modal sendiri pasti bertambah ya, 100 juta. Sip. Ya, di kolom pasiva nambah 100 juta, di kolom aktiva juga nambah. Apa yang nambah? Pasti kas. Karena dia setor modal awal, kasnya sekarang ada 100 juta. Oke. Ya, masih seimbang kan? Kemudian dia beli tanah tadi harga 60 juta. Berarti tanah bertambah 60 juta. Oke. Nah, tanahnya nambah 60 juta, apanya yang berkurang? Kan dia beli tanah cash pakai uang kas, maka uang kasnya yang berkurang 60 juta. Sip. Ini kalau menggunakan logika seperti ini akan selalu seimbang antara aktiva dengan pasiva. Ya, kemudian tadi dia beli gedungnya harga 40 juta. Dia beli apa? Dia beli cash, berarti kasnya berkurang 40 juta. Terus dia minjem di bank 50 juta. Ya, dia minjem di bank dapat duit 50 juta, berarti kasnya nambah kan 50 juta. Dan tentu saja utang banknya juga nambah 50 juta. Kemudian apa lagi nih, sebentar. Dia tadi beli mesin, mesin harga 10 juta. Oke, mesin 10 juta. Sip, kasnya berkurang ya 10 juta karena dia belinya cash. Ini kelebihan terus nih. Oke, kemudian dia melakukan pembelian barang dagangan. Nah, pembelian barang dagangan itu tadi dia belinya 20 unit, 20 pieces kali 1 juta, maka 20 juta. Ya, kalau dia beli barang dagangan, ya ada sesuatu yang dia beli, itu persediaan pasti nambah, ya enggak? Persediaan 20 unit atau 20 pieces kali 1 juta, maka 20 juta. Oke, kemudian dia bayar DP 10 juta, maka kasnya berkurang 10 juta. Sedangkan utang dagangnya bakal nambah 10 juta. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa nih? Oke, penjualan barang dagangannya tadi dijual ada 5 pieces kali 2 juta, 5 kali 2 ada 10 juta. Kalau dia berhasil menjual kan nambah tuh kasnya 10 juta. Ya, tetapi yang di DP cuma 50%, 55 jutanya, berarti kasnya cuma nambah 5 juta doang. Sisanya adalah dalam bentuk piutang. Nah, karena dia berhasil melakukan penjualan, ini akan mempengaruhi apa di sisi pasifanya? Apakah mengaruhi utang dagang? Kayaknya enggak deh. Utang bank enggak, berarti modal sendiri.
banyak, 10 juta juga ya. Kemudian dia bayar gaji karyawan tadi 1.500.000. Oke, di sini juga akan mengurangi modalnya sebanyak 1.500.000. Ini lebih terus ya namanya. Oke, dan bayar listrik tadi 500.000. Sini juga 500.000. Oke. Sudah kita buatkan seperti ini. Sekarang kita coba susun. Ini ada di bawah ya. Kita lihat ya, sebentar kita naikin dulu. Sip, kita sudah naikkan. Di sini ada neraca yang pada umumnya bentuknya seperti ini. Kita coba lihat kas. Nah, yang di sini kita jumlahkan semua ya. Jumlahkan semua, totalnya 33 juta. Piutang dari atas sampai bawah kita jumlahkan, persediaan kita jumlahkan, ini jumlahnya semua ya. Nah, ini jumlah juga. Totalnya adalah ini ya, kas 33 juta, piutang sekian, persediaan, tanah, gedung, mesin, total 168 juta. Utang dagang sekian 10, ini 50, ini 108, total udah tetap seimbang ya. Oke, tetap seimbang ya. Ini neracanya. Kemudian kita coba lihat laba ruginya. Laba rugi tadi dia melakukan penjualan sebanyak, kita lihat sebentar ya. Penjualan dia bisa menjual tadi sebanyak 10 juta ya. 5 pieces dia jual dikalikan dalam 2 juta itu 10 juta. Kemudian HPP ini maksudnya harga pokok produksi barangnya itu berapa. Kan tadi masing-masing barang kan dia beli harga 1 juta tuh. Karena dia jual 5 pieces, maka biaya pembelian produk harga pokoknya itu adalah 1 juta dikali 5, yaitu 5 juta. Oke, ini tinggal kita kurangin ya, penjualan dikurangi HPP sama dengan sekian. Kemudian biaya-biaya. Tadi ada biaya gaji karyawan 1,5 juta, sama ada listrik dan air 500.000 sehingga totalnya 2 juta. Kemudian tinggal kita kurangkan 5 juta dikurangi 2 juta sama dengan 3 juta, pajaknya nggak ada, 0. Kemudian 3 juta dikurangi 0 sama dengan 3 juta ya. Oke, sekarang kita lakukan perhitungan rasionya. Yang pertama, rasio likuiditas. Ini membandingkan antara aktiva lancar. Aktiva lancar itu ini, kas, piutang, dan persediaannya ditambahkan semua ya. Rumusnya ini bisa sama dengan summarize antara C22 sama C24. Sampai sini ya. Itu bisa juga kayak gini, sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, enter. Nah, itu dia ya. Utang lancar yang ini 10 juta sehingga totalnya sehingga rasionya adalah aktiva lancar dibagi dengan utang lancar 58 dibagi dengan 10 juta sama dengan 5,8. Ini lebih besar daripada 1, yang artinya baik banget ya. Likuiditasnya itu bagus banget, dia bisa melunasi hutang-hutang yang ada. Kemudian rasio aktivitas, perputaran aktiva tetap, penjualannya 10 juta, aktiva tetap 110 juta, aktiva tetap yang ini ya, tanah, gedung, dan mesin. Ini perputaran aktiva tetapnya 0,1. Ini masih di bawah 1 ya, yang artinya belum baik ini. Kenapa belum baik ya? Maklum karena perusahaan baru berdiri ya. Kemudian perputaran piutang, penjualan 10 juta, piutang 5 juta, perputaran piutangnya 2,5. Ini sudah baik ya, karena di atas 1. Ini sudah tergolong baik. Kemudian begitu juga dengan persediaan. Ini HPP nya 5 juta, piutang 1 juta. Ini sama dengan 1 ya. Ini bisa dikatakan baik. Oke. Kemudian dari rasio solvabilitas, kemampuan dia bayar hutang jangka panjang ya, antara total hutangnya dengan total aset.
Total aset itu yang ini, aktiva lancar tambah aktiva tetap semua ya, 168 juta ini. Itu jika utangnya dibandingkan dengan asetnya sekitar 36%, ini sudah cukup baik ya, karena di atas 25%. Atau di bawah, bisa di bawah 50% ya. Ini baik banget ya, yang artinya utangnya dia itu tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan total asetnya. Kemudian rasio profitabilitas, laba bersih penjualan 30%, ini sudah, kalau di atas 25% saja keuntungannya dia itu sudah lumayan baik gitu ya, udah untung banyak dia itu. Jelas lah, karena tadi HP-nya harga 1 juta, dia jual harga 2 juta ya, 100% keuntungannya. Jadi kalau kita lihat profit marginnya lumayan tinggi banget ini ya, untuk perusahaan baru. Kemudian laba bersih dibagi dengan total aset 2%. Ini masih belum baik ya, ini karena masih kecil banget ya, karena perusahaan baru tadi itu. Begitu juga dengan ininya ya, return on equity-nya ini juga masih kecil banget karena masih tergolong perusahaan baru ya. Oke, demikian. Di sini juga ada sheet tentang bendahara kelas ya. Jadi bagaimana mengatur keuangan ala bendahara kelas. Di sini Bapak sudah buatkan ada arus kas, kelas manajemen dakwah A atau B tahun 2020. Ada nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Saldo awalnya 0, kemudian tanggal berapa nanti, setoran kas atas nama A siapa gitu ya. Taruh karena uang masuk bertambah 50.000, saldonya sekian. Setoran kas atas nama B, tambah lagi C dan seterusnya ya. Kemudian nanti kalau uang keluar, pembelian konsumsi rapat kelas, taruh di kredit 60.000 sehingga saldonya 90.000. Nah, saldo ini akan cocok dengan uang yang tersisa. Uang yang tersisa di dompet kita pasti 90.000, cocok pas dengan arus kasnya ini ya. Apa-apa yang harus dipersiapkan, pertama adalah buku kas ya. Buku kas itu bentuknya sama seperti arus kas ini, jadi ada sebuah buku, nanti di sana ada debit kredit saldonya juga. Catat di buku, catat juga di komputer supaya untuk jaga-jaga ya. Kalau bukunya hilang masih ada di komputer, kalau di komputer datanya hilang masih ada di buku. Kemudian nota, jadi setiap transaksi, setor kas dan segala macam dibuatkan nota, dikasih nomor. Nomornya sesuai dengan nomor yang ini, supaya ada pembuktiannya kalau dia sudah bayar, ini loh notanya gitu. Kemudian dompet, pisahkan uang kas dengan uang pribadi, nggak boleh digabung ya, supaya nggak tercampur. Kemudian untuk masing-masing mahasiswanya, di sini bisa dituliskan checklist per orangnya ya, NIM-nya dia berapa, namanya. Kemudian kalau dia sudah lunas bayar uang kas bulanannya, katakan sebulan sekali bayar uang kasnya, ditulis saja lunas, kemudian tanggalnya tanggal berapa ya, nanti namanya siapa, bulannya dan seterusnya ya, sehingga masing-masing orang nanti kelihatan nih dia sudah bayar bulan Januari, Februari, tapi bulan ini belum dan seterusnya, itu kelihatan semua. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.